Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk belajar. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara-cara mencari ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Ini penting sekali, terutama untuk membekali calon guru PAI atau guru pendidikan agama Islam, khususnya guru mata pelajaran Al-Quran Hadits, karena pada praktiknya nanti di kelas ia tentunya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan menyampaikan hadits-hadits. Tentu ia juga perlu dibekali dengan pengetahuan yang baik tentang cara mencari atau mengakses ayat Al-Quran maupun hadits Nabi kepada anak didiknya. Sebagaimana yang kita semua meyakini bahwa Al-Quran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahwa melalui ayat-ayat Al-Quran umat Islam menemukan hukum-hukum serta uraian mengenai suatu gejala-gejala sosial. Hal inilah yang melatar belakangi adanya teknik pencarian ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya melalui ayat dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah menyuruh kepada kita semua, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta pemegang-pemegang urusan yang artinya adalah para penguasa di antara kamu, yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu berbeda pendapat atau bertikai paham tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitabnya, dan kepada Rasul atau sunnah-sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu artinya mengembalikan kepada keduanya lebih baik bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia. Sebetulnya untuk bisa mencari ayat Al-Quran, kita tinggal membuka Al-Quran yang ada berbagai merek dan penerbit, mulai dari yang berwarna maupun tidak, kemudian ada juga yang disediakan beserta terjemahan ayatnya, ada pula yang hanya ayatnya saja, bahkan ada mushaf Al-Quran yang dicetak beserta tafsirnya, dan ada pula yang disertai dengan petunjuk tajwid dan cara membacanya. Namun ada kalanya kita membutuhkan petunjuk ayat apa sebetulnya yang ingin kita cari. Misalnya ingin mencari ayat yang berkaitan dengan hukum waris misalnya. Nah, disinilah dalam kondisi ini kita membutuhkan bantuan pengindekan dengan membuka kitab yang mengindekskan istilah-istilah atau lafaz-lafaz dalam ayat Al-Quran. Kita bisa ambil contoh, misalnya kitab Fathur Rahman. Dalam judul lengkapnya, ia bernama Fathur Rahman li Talibi Ayatil Quran, yang merupakan karangan Syekh Ilmizadeh Fuad Abdul Baqi. Kitab ini banyak dikenal sangat praktis dalam membantu santri maupun siswa ya, di dalam mencari ayat dan surat dalam Al-Quran. Ketika kita mencari melalui pengindekan, kita dituntut untuk mampu menentukan kata kuncinya untuk bisa mencari dengan lebih spesifik dan pencarian kita lebih efektif. Maka penting untuk pencari
agar sebelumnya memahami ilmu shorof atau dibekali dengan pengetahuan yang baik bahasa Arab, yang ini biasanya banyak diulas di dalam ilmu shorof. Jadi bentukan kata kerja atau kalimah fi'il, bentukan kalimah isimnya bagaimana. Nah, ini akan membantu kita di dalam mencari dan menentukan kata kunci ketika kita mencari ayat dalam kitab ini. Adapun langkah-langkahnya diantaranya, yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu bentuk fi'il maudhi dari kata yang ingin kita cari. Fi'il maudhi adalah bentuk kerja lampau ya, kata kerja lampau di dalam bahasa Arab. Misalnya kata fa'ala, soma, atau bisa juga dengan bukan memasukkan ya, tapi menyebutkan kata kuncinya dulu, berupa misalnya kata benda atau kalimah isim yang menjadi kata kunci dari ayat yang ingin kita cari. Misalnya ayat tersebut yang ingin kita cari adalah ayat mengenai puasa, maka kita perlu menyebutkan kata kunci, misalnya kata as-shaumu yang artinya puasa. Langkah selanjutnya adalah mencari atau mengembalikan kata tersebut dari fi'il mudhari ke bentuk fi'il madhi. Kalau memang kata kerja, kata atau kata kunci yang tadi kita temukan terlebih dahulu itu berbentuk fi'il mudhari, kita kembalikan ke fi'il madhinya. Kalau kata kunci yang ingin kita cari adalah bentuk amr atau perintah, misalnya kita kembalikan ke bentuk fi'il madhinya dulu. Misalnya kata sum atau berpuasalah, ini kan kalau kita kembalikan ke bentuk fi'il madhinya menjadi kata soma. Contohnya adalah kata iqra yang artinya bacalah. Ini kan merupakan bentuk fi'il amar ya, atau kata kerja perintah. Bentuk kata madhinya atau lampaunya adalah qara'a. Bentuk yang paling asal itu adalah bentuk madhinya tadi, qara'a. Bentukan-bentukan kata dari satu kata bentuk fi'il madhi ini sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu agar lebih mudah dalam mencari kata yang tepat di dalam indeks kata atau indeks lafadz. Jika sebelumnya kita sudah menguasai atau mengetahui bentuk fi'il madhinya, tentu akan mudah mencari di dalam daftar indeks, karena biasanya di daftar indeks itu disusun secara urut berdasarkan urutan abjad huruf hijaiyah ya, mulai dari alif sampai iya. Jadi kalau kita tahu asal katanya apa, misalnya kata qaulun ya asalnya dari qala, maka mencarinya di bagian urutan huruf qaf ya. Sama halnya dengan kata ba'a, itu ada di bagian huruf ba misalnya. Nah, seperti itu seterusnya. Selain kitab Fathur Rahman yang tadi kita ulas, ada juga kitab Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Quran. Ini juga kitab pengindeks lafadz-lafadz Al-Quran. Secara substansi, ini sebetulnya hampir sama dengan yang kita sebutkan di awal tadi, kitab Fathur Rahman. Cara mencarinya tidak jauh berbeda sebetulnya. Kita bisa melihat judul-judul kolom pada setiap halaman mu'jamnya ya. Ambil salah satu kata, misal kata yakhsha. Kata dasar dari yakhsha, kalimah yakhsha itu apa? Temukan dulu. Karena kata yakhsha adalah bentuk fi'il mudhari, ya kita kembalikan dulu ke bentuk dasarnya atau bentuk fi'il madhinya, yakni khasyah. Lebih baik pula apabila kita mengetahui bagaimana perubahan katanya. Khasyah, yakhsha kemudian berubah menjadi kata apa lagi, dan ini terkait dengan ilmu shorof ya. Kitab Mu'jam Al-Mufahras li Alfadhil Quran ini disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang diawali dengan pendahuluan dari penyusun, kemudian juga berisi metode penyusun dan materi yang disusun seperti susunan kamus-kamus populer. Artinya, urutan kata di dalam kitab ini disusun berdasarkan kata dasar atau bentuk fi'il madhinya dan diurut dari huruf pertama, kedua, dan seterusnya. Ini tidak jauh berbeda dengan kitab Fathur Rahman ya. Di samping membuka kitab-kitab sebagaimana yang tadi kita ulas, ada juga cara lainnya, yakni dengan menggunakan aplikasi terkini ya. Saat ini banyak disediakan aplikasi seperti contohnya aplikasi Maktabah Syamilah. Ini sudah luas dikenal di antara para peminat studi Islam di kalangan mahasiswa. Sesuai namanya, Maktabah Syamilah ini adalah perpustakaan komprehensif yang di dalamnya ia sudah mencakup berbagai kitab dalam bidang kajian Islam.
apa saja yang ingin kita butuhkan, baik Al-Quran maupun kitab-kitab muktabarah yang bisa kita akses secara gratis, bahkan bisa diunduh di beberapa website ya. Ciri khas yang pertama dari aplikasi ini adalah software ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar antarmukanya, maka penguasaan bahasa Arab akan sangat membantu kita dalam mencari. Di situ misalnya ada menu-menu ya di atas. Misalnya di sana ada logo berbentuk buku di sebelah kanan ya dengan gambar abu-abu. Ini maknanya membuka daftar kitab yang tersedia dalam maktabah syamilah. Menggunakan software ini kita bisa juga mengakses Al-Quran dan tafsirnya. Fungsinya adalah menampilkan isi kitab Al-Quran yang berharokat halaman demi halaman sesuai mushaf cetakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Selain itu, di layar tabah syamilah ini memungkinkan juga untuk pindah pada halaman atau ayat lainnya pada surah tertentu. Selain itu, di sana juga disediakan berbagai judul kitab-kitab tafsir agar mempermudahkan kita menemukan tafsir dari ayat-ayat tertentu untuk melakukan perbandingan misalnya. Yang kedua adalah teknik mencari hadis. Sebagai sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Berbicara mengenai hadis, tentu seorang guru pendidikan agama Islam atau khususnya guru mata pelajaran Al-Quran hadis di dalam melaksanakan tugasnya, ada kalanya membutuhkan referensi atau bahan rujukan untuk mengakses hadis-hadis berdasarkan versi perawi yang berbeda misalnya, atau dalam kebutuhan untuk misalnya bahan kajian di kelas, atau bisa juga dalam rangka untuk membekali kemampuan mencari atau mengakses hadis dalam kitab-kitab hadis maupun dengan cara modern kepada anak didik di kelas. Nah, disinilah pentingnya kita membahas tentang teknik atau cara mencari hadis Nabi. Untuk mencari hadis Nabi, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah membuka kitab hadis. Berbagai kitab hadis terkemuka bisa kita sering dengar mungkin ya, misalnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini dua kitab paling terkemuka dan paling umum, paling mainstream ya istilahnya. Pendekatan dan metode yang digunakan berbeda, teknik menyusun kitab hadis pun berbeda, maka penomoran dalam kitab hadis juga berbeda-beda. Misalnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, menurut Tarqim Al-Alamiyah, jumlah hadisnya adalah 7008. Kemudian menurut penomoran versi Fathul Bari, jumlah hadisnya ada 7563. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bedanya. Para ahli hadis pada masa lalu tidak memberikan nomor hadis. Jadi tradisi penomoran hadis itu muncul belakangan. Ya, dalam hal ini tujuannya adalah memudahkan untuk mendata jumlah hadis. Yang kedua adalah adanya hadis yang diulang-ulang dalam satu kitab dengan berbagai versi sanad yang berbeda. Nah, ini juga menyebabkan penomoran menjadi berbeda-beda, karena ada kalanya hadis tersebut diulang melalui versi sanad yang lain. Untuk itu, dalam mencari hadis perlu bagi kita untuk memperhatikan dengan cermat penomoran hadis. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa banyak sekali kitab hadis dengan berbagai versi disebabkan oleh perbedaan-perbedaan. Beda penerbit dan beda penyusun ini juga yang menyebabkan jumlah volume dan juznya berbeda. Versi Darul Kutub Al-Ilmiyah misalnya berbeda dengan versi Darul Hadits Al-Qahirah ya. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan dalam mencari hadis adalah dengan membuka atau mengakses aplikasi digital yang banyak tersedia luas saat ini ya, atau platform digital. Kemudian ada juga website yang menyediakan perpustakaan hadis secara gratis. Di sini saya akan menampilkan contoh, misalnya aplikasi digital yang namanya Ensiklopedia Hadis. Salah satu kelebihan dari aplikasi Ensiklopedia Hadis ini adalah ia memuat kitab-kitab hadis dalam kitab 9 ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Kemudian ada juga Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, ada Sunan Ad-Darimi. Kemudian
Keistimewaan lainnya adalah aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya dan ada terjemahannya juga. Jadi kita bisa mencari hadis sekaligus mendapatkan terjemahannya. Ya meskipun dalam terjemahnya atau matannya terdapat kekurangan, ya ini nanti kita bisa koreksi ya kembali ya. Namun aplikasi ini cukup bisa memudahkan kita dalam mencari hadis. Kemudian cara mencarinya kita bisa menggunakan daftar isi ya. Misalnya di situ kita membuka Sahih Bukhari. Di situ ada daftar isi berdasarkan tema-tema atau topik hadis. Kita bisa cari. Nah, di situ ada permulaan wahyu, kemudian ada topik-topik lainnya, atau kita bisa menggunakan fitur pencarian. Di situ ada gambar kaca pembesar ya. Kita bisa gunakan untuk mencari berdasarkan hadis atau nomor hadis. Mungkin dalam hal ini kita sudah mengetahui matan hadisnya atau nomor hadisnya. Kita bisa menggunakan fitur ini dan memasukkan pada tempat yang disediakan. Ini ada cari atau masukkan nomor hadis. Nah, di sini saya berikan contoh misalnya mencari kata sholatul jama'ati. Kita tinggal ketik ya. Kemudian nantinya akan muncul hadisnya berdasarkan hasil pencarian pada seluruh kitab-kitab 9 itu tadi. Namun di sini hasilnya tidak sebanyak aplikasi versi Pro ya, karena ini versi free maka jumlahnya pun terbatas. Kalau kita menggunakan aplikasi yang versi Pro, kemungkinan nanti hasilnya jauh lebih lengkap. Dalam aplikasi ini kita juga bisa menggunakan fitur untuk melihat sahih tidaknya ya. Jadi derajat hadisnya ini apa ya. Kalau sahih di sini ada keterangannya, kemudian ada terjemahannya juga, kemudian ada juga hadis-hadis terkait. Di sini ada alternatif hadis terkait di bagian bawah. Nah, hadis yang sudah kita dapat bisa kita edit, bisa kita copy, kemudian kita pindahkan ke bisa kita share misalnya, atau kita copy ke Microsoft Word. Yang selanjutnya adalah penggunaan aplikasi Maktabah Syamilah ya. Bagi yang sudah mempunyai aplikasi Maktabah Syamilah, jadi selain bisa digunakan untuk mencari ayat Al-Quran, bisa juga kita gunakan untuk mencari hadis. Di situ ada beberapa kolom yang disediakan di atas. Nah, dalam mencari hadis kita bisa memilih opsi kata bahthun. Di situ ada kata bahthun ya. Bahthun ini kan artinya mencari ya. Kita klik saja, kemudian di situ ada pilihan Al-Quran Al-Karim, kemudian kitab dan seterusnya. Nah, kalau mencari hadis kita bisa menggunakan misalnya opsi fin nusus, bahthun fin nusus ya. Coba kita pilih saja di situ. Nah, di sana nanti ada banyak pilihan. Ada jenis kitab, ada al-qidah ya, ada tafsir, ulumul Quran, kemudian at-tajwid dan seterusnya. Nah, yang kita pilih untuk mencari hadis adalah yang opsi mutunul hadis atau matan-matan hadis. Nah, kemudian nanti di sana ada pilihan kitab-kitab yang tersedia dan yang termasuk dalam rumpun mutun hadis. Ada Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Asy-Syafi'i dan seterusnya. Nah, di sini misalnya kita mencoba mencari hadis dari misalnya ada kitab Sahih Bukhari misalnya ya.
Kita centang saja di sini. Nah, untuk mencari hadis kita juga perlu menyebutkan kata kunci atau lafadz yang terkait. Misalnya di situ kita ketik saja di kolom pertama, misalnya kata soma misalnya, atau dengan kalimat misalnya man soma ramadhana misalnya ya. Nah, kemudian nanti aplikasi ini akan mencarikan untuk kita hadis yang kira-kira mempunyai korelasi dengan kata kunci tadi. Nah, semakin banyak jumlah kitab yang tadi kita klik di awal, maka semakin banyak pula hasil pencariannya. Nah, kita juga bisa melihat berapa pencariannya di sini. Nah, di sini juga kita bisa menemukan berdasarkan kitab-kitab yang tadi kita pilih. Di bawah ini ada kolom ya, misalnya kolom nas ini kalimat matan haditsnya, kemudian ada kolom kitab. Di sini mencantumkan judul-judul kitabnya berdasarkan kitab-kitab yang mencantumkan hadis yang kita cari. Kemudian yang ketiga ini ada kolom al-bab ya, ini bab ini berisi hadis ini kira-kira ditemukan dalam bab mana atau bab pembahasan apa. Nah, jadi misalnya ini nas yang pertama ditemukan dalam Sahih Bukhari dalam bab Shaum Ramadan. Nah, seperti itu ya. Juz pertama dan halamannya atau safhahnya halaman 16 misalnya. Nah, selain kedua aplikasi tadi, ada juga yang dinamakan aplikasi Hadis Soft. Ini adalah salah satu aplikasi yang disediakan ya, jadi berupa software bernama Hadis Soft yang mengambil rujukan kurang lebih dari 14 kitab hadis yang terdiri dari 9 kutub tis'ah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, ditambah dengan 5 kitab hadis lainnya, yakni Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Imam Syafi'i, dan Al-Mustadrak. Kelebihannya adalah dari aplikasi ini banyak sekali kemudahan hadis-hadis yang dikelompokkan berdasarkan tingkatan atau kedudukannya, sehingga ini memudahkan kita dalam memilah hadis yang sahih maupun dhaif, yang di sana ditandai dengan ditulis sanad dari hadis tersebut bagaimana ya. Kemudian juga aplikasi ini juga menyediakan beberapa tema untuk menelusuri masalah yang dicari, seperti misalnya contoh hadis tentang makanan dan minuman, atau tentang pakaian, masalah kepribadian, muamalah, dan seterusnya. Ada juga kelebihan lainnya, yaitu software ini mempunyai fitur suara atau text to speech ya, jadi kita bisa menyuarakan hadis baik tersedia dalam pita suara wanita maupun pria ya, namun sayangnya fitur ini terpisah dari software awal. Nah, fitur ini tersedia dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Untuk memakai software ini tidak diperlukan biaya karena ya gratis dan bisa tersedia di dalam 2 mode atau mode, yakni bisa mode online maupun desktop. Namun untuk mode online biasanya para pengguna cukup untuk mengunjungi websitenya, ada websitenya. Kemudian software ini apabila diperlukan dalam mode desktop atau offline yang bisa kita gunakan untuk PC atau laptop,
biasanya juga tersedia dalam bentuk software yang diinstal terlebih dahulu, dan ada beberapa website yang menyediakan secara gratis. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam mencari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Mungkin kiranya apa yang kita bahas ini akan membantu kita dalam mencari hadis maupun ayat Al-Quran, dan membantu kita dalam menanamkan kemampuan kepada anak-anak didik di madrasah maupun sekolah, mengenalkan kepada mereka bagaimana caranya mencari atau mengakses ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.